Selamat pagi, Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Daljab LPTK IAKN Ambon. Perkenalkan, nama saya Meriana Daparewa, NIM 1520201041862 dan nomor peserta PPG 5031122318401. Saya guru pendidikan agama Kristen di SMTK Negeri Sumba Tengah, sekaligus mahasiswa PPG Daljab B3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon. Hari ini Senin 13 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan tema surat 1 Korintus. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom, selamat pagi. Pagi, Bu. Siap. Bersalam. Selamat pagi, Bu. Baik, apa hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Itu karena kita tugas yang bersama-sama dengan kita sehingga kita bersehat pada pagi hari ini. Jadi baik, untuk sebelum kita memasuki materi pada pagi hari
Kenapa Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus tujuannya? Dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ada di Korintus. Itu sangat jelas bahwa di sana ada persoalan-persoalan yang ada di gereja Korintus. Makanya ada persoalan yang mencela atau ada yang pengajaran palsu yang masuk di situ. Sehingga ketika Rasul Paulus mendengarkan bahwa jemaat di Korintus mengalami yang adanya masalah atau perpecahan, maka dengan nekat Rasul Paulus dia menulis surat 1 Korintus. Oke, baik, sampai sini sudah dipahami? Oke, terima kasih kalau sudah dipahami. Dan ketika Rasul menulis juga surat 1 Korintus, di situ dia juga memberi tema. Temanya itu apa? Masalah dalam jemaat dan pemecahannya. Nah, di situ ada masalah dalam jemaat dan pemecahannya. Nah, itu. Di jemaat di Korintus itu mereka memiliki adanya masalah. Sepertinya tadi yang saya bilang bahwa jemaat di Korintus itu misalnya adanya masuknya pengajaran palsu. Intinya orang menggoda mereka supaya mengikuti ajarannya mereka. Terus di situ ketika mereka masuk ke Rasul Paulus memecahkan masalah tersebut. Rasul Paulus memang menangani masalah tersebut, maka ketika Rasul Paulus berada di sana, maka jemaat yang ada di Korintus mereka membalik, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Itu sangat luar biasa kan? Luar biasa kan? Nah, sangat luar biasa. Ketika kedengarannya Rasul Paulus dia menangani jemaat yang ada di Korintus. Terus yang berikut, kita masuk pada inti berita dari surat 1 Korintus. Surat ini berpusat pada persoalan dibandingkan dengan kitab Perjanjian Baru yang lain. Itu saya sudah jelaskan tadi. Bagaimana jemaat yang ada di Korintus itu mereka mengalami yang namanya itu perpecahan, permasalahan, terus adanya ajaran-ajaran palsu yang masuk di mereka. Maka ketika Rasul Paulus dia mendengarkan di situ, maka ketika Rasul Paulus masuk itu, maka mereka semua berbalik pada siapa? Pada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Semua sudah dimengerti? Oke, puji Tuhan, kan semua sudah dimengerti. Maka sekarang Ibu mau bertanya atau ada pertanyaan penanti? Ini harus dijawab ya. Ke semua
Semua jelas? Di sini sudah jelas dong. Nah ini dong tinggal sedikit. Yang kelompok 3 bagaimana? Oke. Kelompok 3 coba. Syaratkan kerjasama yang baik ya. Kalau dipercayakan satu orang atau 2 orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan ya, bisa bertanya ya. Bisa? Kalau satu kelompok satu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 kami presentasikan hasil kerja kami. Kami akan menjawab soal nomor 1. Jelaskan perbedaan adalah lingkaran sosial yang mempengaruhi dan merusak karakter yang baik. Dan pergaulan yang baik adalah hubungan yang membangun dan mempertahankan karakter yang baik. Oke, baik. Semua terdengar dan sudah benar kelompok 1? Oke. Sekarang ada pada teman-teman kelompok yang lain, silakan bertanya kepada kelompok 1 tentang soal yang mereka sudah presentasikan tadi. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Oke, Mama Firda. Siap-siap kelompok 1 menjawab. Saya ingin bertanya, jelaskan perbedaan pergaulan buruk dan baik sehari-hari. Pergaulan yang baik itu kita mengajak, pergaulan yang buruk itu kita mengajarkan mencuri atau pukul teman yang sering terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Sedangkan pergaulan yang baik kita ajak belajar bersama dan beribadah bersama. Oke, bagaimana kelompok 2 yang bertanya? Sudah puas jawabannya? Sudah, Bu. Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oh. Kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih. Silakan kelompok 2 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan Kami akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan maksud dan tujuan penulisan surat 1 Korintus. Jawabannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Korintus yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di gereja Korintus. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjut dulu ya. Dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka dan sekarang mereka memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Waktu dan kesempatan diberikan. Silakan angkat tangan dan berpilih. Silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, persoalan apa saja
Korintus dan bagaimana cara Rasul Paulus menangani. Perpecahan doa seperti adanya kehancuran, penyalahgunaan karunia rohani, dan injil. Cara Rasul Paulus menanganinya. Rasul Paulus menegur memberikan ajaran teologi agar yang berkenan kepada Tuhan, agar mereka kembali kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Oke, semua sudah dengar jawaban dari hasil presentasi dari kelompok 3? Oke, jelas? Jelas, Bu. Oke, sekarang dari kelompok 3 memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan kalau ada yang kurang jelas. Silakan. Angkat tangan. Oke, silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya apa itu Injil. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Seorang anggota jemaat yang melaksanakan hubungan segala yang dianggap tidak wajar. Oke, pertanyaan dari kelompok 3 sudah dijawab oleh pertanyaan dari kelompok 4 sudah dijawab oleh kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Apakah jawabannya sudah pas atau belum jelas? Sudah, Bu. Oke, sudah jelas. Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita memberikan aplaus kepada kelompok 3. Sekarang kita kesempatan lagi kepada kelompok 4. Silakan. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita akan mempersiapkan tema saya yang ditugaskan. Jelaskan inti berita. Surat ini berpusat pada persoalan dibandingkan dengan kitab Perjanjian Baru lainnya. Oke. Dari kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Apakah semua mendengar? Dengar. Kalau sudah dengar, berarti di antara yang mendengar pasti ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke. Kelompok 1 ingin bertanya, persoalan apa yang dibahas di jemaat di Korintus? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Persoalan apa yang dibahas di jemaat Korintus? Jawaban adanya perpecahan khusus, adanya perpecahan atau khusus incis. Terima kasih atas jawabannya. Kami memberikan penjelasan. Oke. Jadi baik. Dari kelompok 4 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana dengan jawaban kelompok 1? Apakah sudah puas atau belum? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Untuk itu mari kita memberikan aplaus untuk kelompok 4. Silakan duduk. Oke, dan baik, tadi kita sudah melakukan diskusi, kita sudah presentasi, dan semua sudah aktif dalam proses diskusi. Dan Ibu akan memberikan aplaus yang sangat meriah untuk kalian. Mari kita sama-sama berikan. Oke, dan baik, dari tadi kita merasa pasti sudah capek, lelah. Sekarang kita bangun berdiri untuk kita briefing. Oke, ada yang bisa masuk orang di depan untuk memandu kita briefingnya? Ayo, ya, tidak mau ya. Langsung saya dipimpin oleh teman kita Firda. Tepuk fokus.
bertanggung jawab dan keyakinan yang teguh pada Injil Kristus yang berpusat pada kematian dan kebangkitannya sebagai sumber keselamatan. Bagaimana kita sepakat hasil kesimpulan hari ini? Sepakat ya? Oke. Jadi sekarang kita sudah mengambil suatu kesimpulan dan semua sudah jelas, dan untuk itu untuk minggu depan atau pertemuan berikut kita akan memasuki materi masih pada surat 2 Korintus, sambungan dari surat 1 Korintus. Jadi minggu depan adik-adik harus mempersiapkan diri. Jangan lupa bawa Alkitab untuk kita membahas tentang surat 2 Korintus. Oke. Mungkin saya karena semua sudah jelas, maka untuk penutup proses pelajaran hari kita pada hari ini, saya akan memimpin doanya dan kita menyanyi. Sekali akan menyanyi, kami puji dengan yang dikau Allah yang besar. Mari kita bicara bersama-sama. Kami puji dengan yang dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kalena, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu, anak kami jaga, melindungi kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya proses belajar kami sudah berjalan dengan baik Tuhan. Yang berkenan Tuhan berkati, tidak berkenan dengan Tuhan ampuni. Mari Tuhan berikanlah hikmat pengetahuan kepada anak kami Tuhan, sehingga apa yang mereka belajar hari ini mereka boleh mampu untuk melakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ini doa yang harapan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sampai di sini proses pelajaran kita. Dengan Tuhan nantiasa memberkati kita, menyertai